wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan coba memaparkan tentang paganisme, di mana banyak sekali bahkan rata-rata apologet Kristen menyebut Islam sebagai pagan karena menyembah batu hitam dan Ka'bah. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Rafleza, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. So the black stone most likely was part of a pagan god. But we know that in Petra, the main god, which some argue is Hubal, or what they called, they also refer to him as Dushara or Dushera. Now, and some have argued he's the same as Baal Shamin, but the point is that the main god that they had was a big black stone. Okay, now this black stone that they had as the main god to represent the main god was then also replicated later on in because remember, Petra is probably where all Arabs kind of centuries before, because this is hundreds of years before Islam, so we're maybe talking, I don't know, maybe 600 years before Islam at this point. These are the people that really set up that kind of form that legacy that other Arabs then start to copy. Okay, they are like from the Arab, they are Arabesque. They're not from, they claim their lineage to be from one of the children of Ismail, but not the one the Arabs come through. So they are like, they used to speak Aramaic, but they used to write in their script is today the Arabic script. That's where they kind of get it from. The Arabs got it from. So Petra, we know that they were like the kind of capital that other Arabs later took from. Now, we know that in the centuries that followed, Petra obviously lost its importance. It was not, in the time of the Prophet, Petra was not an important place at all here. But the point is, many places took a black stone figure as a god. Many of them. Now, this kind of figure, and there were probably about 20 different Kaabas that emerged. So the Kaaba in Mecca was not the only Kaaba. Okay. So the black stone, most likely that many of these places had a black stone, which was usually one of their gods. So it's very likely that the black stone was probably a remnant of that over time lost its importance. Because Muhammad. Setelah melihat kurang lebihnya video tersebut, tentu di otak kita akan muncul pertanyaan. Kenapa umat Islam menyebut agama atau kepercayaan lain adalah syirik? Kenapa umat Kristen sering menyebut agama atau kepercayaan lain, khususnya Islam, sebagai agama pagan? Jadi di sini kita bisa melihat bahwa baik Islam dan Kristen sama-sama memiliki alasan tentang penyebutan tersebut. Mengapa demikian? Mari kita buktikan hal tersebut. Baik, kita ke Islam dulu ya. Apa sih syirik itu?
Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang syirik disebut musyrik. Perbuatan syirik ini merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam syirik terbagi dua, yaitu syirik akbar. Syirik akbar adalah menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dalam beribadah. Misalnya memohon dan bernazar sesuatu kepada selain Allah, takut kepada kuburan, jin atau setan, serta percaya bahwa semua itu bisa memberi bahaya. Contoh, syirik dalam berdoa. Perbuatan orang musyrik yang meminta, memohon, dan memanjatkan hajatnya dalam doa dengan tujuan kepada selain Allah. Padahal tiada yang kuasa mengabulkan semua doa kecuali Allah. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Fatir ayat 13-14 yang berbunyi, Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Kepunyaannya lah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Nah, berikutnya syirik dalam sifat Allah. Syirik dalam sifat Allah dilakukan ketika seseorang percaya bahwa peramal bisa melihat masa depan dan ia mempercayainya. Maka itu adalah syirik. Dengan ia mendatangi peramal, maka bisa dipastikan ia juga meragukan sifat Allah yang Maha Mengetahui. Berikutnya syirik dalam kecintaan. Seorang muslim dilarang lebih mencintai apapun selain Allah, baik itu lebih mencintai orang tua, saudara, suami, istri, sahabat, atau siapapun, serta berlebihan mencintai harta dan tahta. Janganlah mencintai secara berlebihan selain kepada Allah. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa atau pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Berikutnya syirik dalam ketaatan. Selain dilarang lebih mencintai sesuatu selain Allah, sebagai umat muslim juga dilarang lebih taat kepada selain Allah, karena tindakan tersebut mirip dengan perbuatan menyembah berhala. Ini terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 31 yang berbunyi, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Berikutnya syirik dalam ketakutan. Umat muslim dilarang lebih takut dari apapun kecuali dengan Allah. Ketakutan yang dimaksud tentu adalah takut kepada selain Allah. Misalnya takut pada mayat, kuburan, setan, dan menganggap bahwa kesemua itu bisa menyebabkan bahaya atau mudarat pada dirimu. Yang kedua adalah syirik asgar. Syirik asgar adalah syirik yang dihasilkan dari perbuatan maupun ucapan yang dinyatakan sebagai perbuatan syirik oleh syara, namun tidak sampai menyebabkan keluar daripada agama Islam. Namun macam-macam syirik ini bisa menjadikan pengantar melakukan syirik akbar. Contoh, syirik zohir. Syirik zohir adalah syirik nyata yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan benda-benda atau jimat seperti gelang atau kalung yang dipakai sebagai penangkal bahaya atau penyakit, dan meyakini secara berlebihan sehingga akan berakibat menyekutukan Allah. Berikutnya syirik kafi. Syirik kafi adalah syirik yang tersembunyi. Syirik ini bersumber dalam hati seseorang. Bisa saja berupa niatan semata atau memang kepercayaan, namun tak ditunjukkan oleh perbuatan, hanya di dalam hati. Misalnya ria yang tersembunyi dalam hati. Nah, adapun bentuk-bentuk syirik diantaranya syirik di dalam al-uluhiyah, yaitu kalau seseorang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah, berhak mendapatkan sifat-sifat ubudiyah.
Hal ini terdapat di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 21-22 yang berbunyi, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya." Berikutnya syirik di dalam ar-rububiyah, yaitu jika seseorang meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan atau mematikan, dan yang lainnya dari sifat-sifat ar-rububiyah. Orang-orang seperti ini keadaannya lebih sesat dan lebih jelek daripada orang-orang kafir terdahulu. Berikutnya syirik di dalam al-asma wa as-sifat, yaitu kalau seseorang mensifatkan sebagian makhluk Allah dengan sebagian sifat-sifat Allah yang khusus baginya. Contohnya, meyakini bahwa ada makhluk Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib melebihi pengetahuan Allah. Nah, ini terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Jin ayat 26 yang berbunyi, "Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu." Nah, dari kesemuanya, apakah berhala termasuk syirik? Jelas termasuk, karena berhala objek berbentuk makhluk hidup atau benda yang didewakan, dipuja, dan dibuat oleh tangan manusia untuk disembah sebagai tandingan Allah. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 191 yang berbunyi, "Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, padahal berhala itu sendiri diciptakan." Berikutnya Al-Quran Surah An-Nahl ayat 20 yang berbunyi, "Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat berbuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang." Jadi jelas ya, kita dapat poin tentang berhala di sini, yaitu objek berbentuk makhluk hidup atau benda yang didewakan, dipuja, dan dibuat oleh tangan manusia untuk disembah sebagai tandingan Allah. Lanjut, mari kita ke Kristen. Apa sih pagan itu? Paganisme adalah sebuah istilah yang pertama kali muncul di antara komunitas Kristen di Eropa bagian selatan selama abad kuno akhir sebagai suatu deskriptor atas agama-agama selain agama mereka sendiri atau agama Abrahamaik terkait, yaitu Yudaisme dan Islam. Nah, kalau pagan ini oknumnya ya. Secara umum, istilah paganisme digunakan untuk merujuk pada praktik dan tradisi para penyembah berhala. Dalam sejarah, istilah ini lazim digunakan oleh komunitas Kristen awal di Romawi pada abad keempat guna membedakan keimanan mereka dari praktik dan tradisi para pemuja dewa. Sejak saat itu, paganisme menjadi salah satu kategori pembeda yang penting di dalam proses kristenisasi di luar Eropa. Mereka menjadi sasaran kristenisasi lantaran kepercayaannya yang sesat, perilaku yang barbarik, dan terbelakang. Dari penjelasan di atas, saya akan ambil tengahnya bahwa paganisme adalah penyembah berhala. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa berhala dalam pengertian umum adalah patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Ingat, di sini saya tidak mengambil pengertian berdasarkan Islam atau Kristen, tapi pengertian secara umum. Kita dapatkan poinnya, yakni syirik dari istilah Islam dan paganisme dari istilah Kristen. Sama-sama memiliki pengertian salah satu poin yang sama, yakni penyembah berhala. Walaupun di dalam Islam jauh lebih spesifik membahas masalah ini. Umat Islam mengklaim bahwa dalam Kristen adalah keyakinan yang syirik karena menyembah manusia, yaitu Yesus. Menyembah selain Allah, walaupun mereka menyangkal bahwa yang disembah bukan manusianya, tetapi tetap saja membuat kompetitor selain Allah. Sedangkan umat Kristen mengklaim bahwa dalam Islam itu adalah paganisme karena menyembah Ka'bah. Mari kita buktikan siapa yang paganisme sebetulnya di sini. Benarkah Ka'bah itu berhala? Atau benarkah Yesus itu berhala? Tentu sesuatu yang disembah akan kita jaga, hormati, agungkan, dan lain-lain.
Nah, di sini saya menggunakan komparasi apple to apple dengan objek yang menjadi klaim penyembahan. Kita tantang saja. Saya berani menginjak Ka'bah di depan jemaah dan dalam tempat ibadah. Karena itu membuktikan bahwa umat Islam tidak menyembah Ka'bah dan telah terbukti bahwa banyak yang telah menginjak Ka'bah, bahkan tiap tahunnya diinjak di depan jamaah dan ruang ibadah. Apakah Kristen berani menginjak-injak patung Yesus di depan jemaat? Berani enggak? Dan sebetulnya ini hanya pembuktian simpel yang tentu saja masih banyak faktor yang dapat kita kaji. Biarlah umat Kristen yang menjawabnya sendiri. Jadi, siapa di sini yang penyembah berhala, syirik, atau paganisme? Lanjut lagi. Apa sih penyembah berhala itu? Penyembahan berhala adalah istilah merendahkan untuk pemujaan berhala, benda fisik seperti gambar kultus sebagai dewa, atau praktik diyakini hampir pada ibadah seperti memberikan kehormatan yang tidak semestinya dan memperhatikan bentuk membuat selain Tuhan. Dalam agama Abrahamaik, semua penyembahan berhala adalah sangat dilarang. Meskipun dilihat sebagai apa yang merupakan penyembahan berhala, mungkin berbeda di dalam dan di antara mereka. Dalam agama-agama lain, penggunaan gambar kultus diterima, meskipun istilah penyembahan berhala tidak mungkin digunakan dalam agama yang pada dasarnya tidak setuju. Gambar, ide, dan objek merupakan penyembahan berhala seringkali menjadi masalah perdebatan yang cukup besar, dan di dalam semua agama Abrahamaik, istilah ini dapat digunakan dalam pengertian yang sangat luas, dengan tidak ada implikasi bahwa perilaku menentang untuk benar-benar merupakan dari penyembahan religius dari objek fisik. Nah, menurut keyakinan Yahudi, penyembah berhala ini terdapat dalam Keluaran 20 ayat 4-5 yang berbunyi, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku." Nah, sedangkan di dalam keyakinan Kristen, gagasan-gagasan di dalam agama Kristen berkenaan dengan penyembahan berhala dilandaskan pada perintah pertama, dasatitah. Nah, dasatitah ini adalah 10 firman Tuhan atau dekalog yang berbunyi, "Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku." Perintah ini dijabarkan di dalam Alkitab, yakni di dalam Keluaran 20 ayat 3 yang berbunyi, "Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku." Berikutnya Imamat 26 ayat 1-2 yang berbunyi, "Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab Akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan."
Nah, dalam tradisi Katolik dari generasi ke generasi membela pemanfaatan ikon. Perdebatan mengenai apa yang disiratkan, citra-citra dan apakah penghormatan dengan bantuan ikon-ikon di dalam gereja setara dengan penyembahan berhala sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Teristimewa sejak abad ke-7 sampai dengan reformasi Protestan pada abad ke-16. Perdebatan-perdebatan ini mendukung penyertaan ikon-ikon Yesus Kristus, Santa Perawan Maria, dan para rasul, yakni ikonografi yang diungkapkan dalam bentuk karya seni kaca patri, santo santa, daerah, dan berbagai macam lambang iman Kristen lainnya. Perdebatan-perdebatan tersebut juga mendukung amalan-amalan seperti misa Katolik, penyalaan lilin di depan gambar-gambar, hiasan-hiasan dan perayaan-perayaan Natal, serta pawai-pawai sukaria maupun pawai-pawai peringatan dengan mengusung patung tokoh-tokoh penting dalam agama Kristen. Dalam kesarjanaan studi agama, kemunculan awal paganisme memiliki kaitan dengan erat dengan agama Kristen. Istilah paganisme di sepanjang abad 1-3 sebelum Masehi lebih dikenal dengan kata paganus yang memiliki pengertian warga sipil non-militer. Istilah ini digunakan oleh gereja untuk membedakan orang Kristen sebagai tentara Kristus dan orang non-Kristen sebagai kaum pagan. Tetapi karena tidak memberikan signifikansi dalam proses kristenisasi awal, sepanjang abad ke-4-5 Masehi, para penulis Kristen mulai mengasosiasikan paganisme dengan tahayul atau superstitio hingga meredefinisi kata tersebut menjadi penyembah berhala desa. Yang pertama tampak dalam karya Saint Augustinus Hippo berjudul Christian Theology City of God and on the Divination of Demons. Sedang yang kedua pada karya Arnobius yang berjudul Adversus Nations yang menyebut kaum pagan sebagai politeis yang kontras dengan Kristen sebagai penyembah Tuhan. Momentum puncak dari penggunaan kategori paganisme sebagai antitesis dari Kristen terjadi pada era reformasi Kristen abad ke-16. Saat itu paganisme tidak hanya direpresentasikan sebagai agama palsu dan perusak, tetapi juga alat untuk menyudutkan orang-orang Katolik. Sebagaimana diungkap oleh pendeta kenamaan Inggris, Thomas Aylesbury, dalam ceramahnya yang berjudul Paganism dan Papisme Paralel, tahun 1642. Ikon-ikon Yesus yang ditempatkan di gereja, pemujaan terhadap orang-orang suci, dan pengambilan daging hingga darah Kristus dianggap berasal dari ritual pagan. Nih, kayaknya dalam kekristenan sendiri saling tunjuk jari untuk mempagankan antar denom. Saya rasa cukup ya. Dan untuk yang hobi mengklaim bahwa Islam adalah agama pagan, belajar lagi lah. Hilangkan kebiasaan menabok keyakinan sendiri karena minimnya ilmu dan pengetahuan. Dan nasihat untuk kali ini adalah istiqomah itu sangat berat, benar-benar sangat berat. Kalau mau ringan, jangan istiqomah, tapi istirahat saja. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.